Kuala Namu International Airport, bandara yang sudah berada di Kabupaten Deli Serdang dengan jarak kurang lebih 40 km dari kota Medan. Nah teman-teman, bagaimana akses menuju bandara ini? Kita akan mencoba public transportation yaitu ALS. ALS start dari kota Binjai menuju bandara via ring road, di mana teman-teman kita dikenakan ongkos 40.000 dari ring road menuju bandara Kuala Namu. Seperti apa video ini? Selamat menonton guys. Morning guys, hari ini 18 Juli, hari Sabtu ya. Ini pukul 6.55. Ini hujan tadi. Saya tadi jalan dari Setiabudi mau ke Ring Road. Nah, mulai tadi saya udah bangun cepet sih. Cuman karena hujan, jadi nggak bisa jalan. Ini baru reda sih. Nah, saya mau naik itu ALS ke Kuala Namu. Tadi baru lewat. Amsyong. Nunggunya agak lama lagi jadinya. Itu jalan ring road. Let's go. Mari kita ke sana. Nah, kita udah sampai. Ini dulunya Alfamart. Udah tutup kali. Ini kita di jalan ring road atau Gagak Hitam. Nah, kalau ke sana itu arah mau ke lurus ya, terus ke arah Amplas, ntar lampu merah. Kalau ke kanan arah Brastagi. Kalau ke sana itu arah ke Binjai, kemudian arah ke Langsa Aceh, pokoknya ke sana. Jadi ini tuh jalan lintasnya teman-teman. BCM Holiday. Nah, ini Aronta yang dari Kabanjai. Jadi ini jalan lintasnya di mana truk-truk, kemudian bis, angkutan besar semua lewat dari sini untuk menuju jalan lintas timur menuju Aceh. Kalau sebelah sana itu Setiabudi. Gitu dia guys. Ini udah mau jam 7. Tadi baru lewat ya kalau nggak salah ya, waktu saya jalan tadi. Sayang banget ya. Kita mau ke Kuala Namu. Saya mau cobain Damri KSPN ke Pelabuhan Tiga Ras. Coba ntar kita lihat gimana ya. Harusnya sih jadwalnya ngelihat via Damri Instagram ya, itu 10.30. Tapi saya lihat di TikTok itu jam 9. Oh, ini Semar Jarunjung ini. Oh, bukan. Impak. Itu arah ke Subuh Salam dia. Impak. Itu jamnya jam 9 atau jam 10.30. Coba ntar kita lihat. Harusnya kalau dari sini ke Kuala Namu ya paling lama 1,5 jam. Itu udah lama banget sih. Pagi-pagi ini harusnya cepat sih, 1 jam aja. Oke, mantap. Makin deras teman-teman. Ini udah 15 menit kita nunggu. Kalau info dari sosial media sih setiap 30 menit ya. Ada yang bilang gitu, tapi tahun 2024. Kayaknya sejam lagi lah ya. Setengah jam lagi kali. Beli nih guys dari Indomaret. Lumayan panik juga sih tadi. Kalau tiba-tiba lewat. Tapi saya udah lihat dulu ada nggak dari jauh kan. Belum ada. Cuman pas bayar di kasir lumayan panik juga, cok. Tiba-tiba lewat Amsyong. Oh ya teman-teman, sebenarnya saya mau jelasin ya. Saya sebenarnya mau ngetip ke Kota Cane, tapi harusnya berangkat tadi malam jam 11 malam. Cuman saya lihat sore tuh, aduh teman-teman, itu ada kecelakaan di Sibulangit. Itu ngeri banget sumpah. Semoga ya keluarga yang ditinggal ya diberi ketabahan ya. Berduka lah, apalagi yang luka-luka, semoga cepat sembuh. Tanggal 17 semalam, hari Jumat 17 Juli. Aduh, itu sumpah paling parah sih, baru kali itu kejadian seperti itu di Sibulangit. Teman-teman boleh lihat ya beritanya. Oke, kita tunggu ya. Ini 7.22. Udah 22 menit. Mana ya bukannya?
tempat barangnya kalau teman-teman ada koper. Kemudian ini jalan ke Setiabudi. Setiabudi sewanya 3 orang kali ya. Itu arah ke Brastagi. Loket bus LDvo. Kalau yang sebelah sana Ohana. Nah kalau Intra dia di depan ini. Teman-teman, ini loket-loket yang orang bilang Setiabudi. Ini beralamat di Jalan Ngumban, Surbakti. Sepertinya Intra memang agak lama dia, nggak ada parkir. Terus itu Andalas. Sepertinya Andalas nggak jalan lagi ya. Yang dari ini, yang mau ke Tarutung. Tapi Tarutung Medan sepertinya ada. Yang di sini loketnya nggak ada lagi, nggak nampak. Belum sempat nyobain udah nggak ada. HS Maham. Nah itu LS yang dari Kuala Namu mau menuju Binjai. Nah teman-teman, kalau startnya ALS ini dari kota Binjai ya, dia via Ring Road Ngumban Surbakti, kemudian finish di Kuala Namu. Loket Medan Jaya. Loket Medan Jaya. Ini Jalan Ngumban Surbakti ya. Ini loket Pinem. Aduh nggak nampak karena hujan. Ini kita di simpang pos jalan yang jalan. Kalau ke kiri teman-teman itu ke kota. Kalau ke kanan arah ke Pancur Batu, Brastagi. Nggak nampak Ces. Loket Karona. Paimaham. Jam 9 berangkat ke Bengkulu via lintas timur ataupun Muko-Muko. Tapi yang Muko-Muko dia pakai HS. Saya penasaran sih cobain itu. Ntar lah. Cukup dapat siapa Ces? Mira ya. Asik.
dari sini putar baliknya. 083 kayaknya ke Jawa itu ya. Jadi kita pun kalau mau berangkat teman-teman dari loket, apalagi loketnya yang sebelah kanan, wajib putar balik di sini. Nggak wajib sih, atau dia putar balik sebelah sana. Tapi prefer dari sini sih putar baliknya, yang tadi itu. Bisa dibilang juga simpang PMH atau simpang Indogrosir. Indogrosir. Karena ada Indogrosir. Makmur. Rapi. Tasmania. Ini loket-loket. Itu Smart Jarunjung juga ketiga ras. Kalau dari Medan baru buka. Tapi saya mau cobain Damri. Ini SPBU Rasa Terminal nih. Baru itu loket rapi, loket Makmur ALS. Gak nampak sorry ya, ini loket NPM dan MMJ. Rumun. Oh, ini mau belok Pak. Satu atau 11 ya. Kayak itu Chandra yang saya naikin lah itu, yang dari Ajamu. Apa namanya kemarin ya? Sagittarius atau Leo ya? Lupa pun. Loket BPB. Di flyover Amplas. Tujuh. Nah ini aku tunggu mau ke tebing ini, tebing tinggi Lubuk Pakam. Nah kalau mau titip motor di sini bisa 5.000. Kalau apa ya, 1 hari ya.
3.500 biasa gitu sih dari Amplas ke Tanjung Morawa. Nah kalau yang dari kanan nih kembali ke kota Medan. Orang bilang nama daerahnya Kayu Besar karena banyak kayu-kayu besar sini. Oke, kita belok kiri menuju Kuala Namu. Kalau lurus menuju Lubuk Pakam, Siantar, Tebing. Itu arah apa namanya? Lupa lagi saya. Nah teman-teman, kita udah belok kiri dari Jalan Lintas Sumatera. Ini masuk Jalan Batangkuis atau Jalan Sultan Serdang. Nah itu teman-teman, Jalan Balai Desa itu akses langsung ke Tembung. Ini kita udah masuk Kecamatan Batangkuis ya. Kalau lurus ini ke arah Batangkuis. Batangkuis. Nah ini dia merupakan venue dari PON 2024 yaitu Aceh Sumatera Utara. Di sini nih bulan September kemarin. Sport Center Sumatera Utara. Ini stadion kebanggaan kita ini guys. Sini juga banyak yang olahraga sih sini, jogging, running, mantep banget. Gokil, semoga di maintenance aja sih, karena kalau nggak di maintenance sama doang hancur kita. Ibaratnya kalau saya lihat ya, kita bangun tapi kita nggak rawat, hancur cok. Nah ini juga ada Wings Hotel, terus di bawah itu ada Paparit. Saya pernah makan di situ, rekomen. Di sini kawasan banyak sih, Deraja Coffee, anak-anak Sumori banyak di sini nih, ngabers, banyak yang istirahat, makan minum. Terus ini juga dulu nama hotelnya apa ya? Pokoknya sebelum The Prima ya, tapi saya coba kemarin setelah The Prima. Itu saya coba kalau nggak salah tahun 2022. Nah kalau teman-teman dari Batangkuis ini kalau mau ke tol ya, dia langsung bisa ke kiri. Dia itu bisa langsung menuju ke Siantar, Kisaran. Jadi nggak perlu masuk lagi dia ke Tanjung Morawa. Bisa dari sini karena ini merupakan tol Kuala Namu. Kereta api. Nah ini kita sudah di gerbang Kuala Namu. Teman-teman kalau yang mau naik motor sebelah kiri sana itu juga ada ya. Ini teman-teman ambil tiketnya. Kalau untuk mobil teman-teman itu 10.000 pada jam pertama, kemudian 5.000 untuk setiap jam berikutnya. Kalau sepeda motor dia 5.000 pada 12 jam pertama, kemudian 2.000 untuk tiap jam berikutnya. Oke, kita mau sampai. Biasanya ntar di atas dimintain ongkos. Siapin duit. Kalau nggak salah sih 50.000 ya. Taman Sri Deli. Sampai sini mendung juga sih.
jangan bingung. Gula kena maaf untuk kuala namu asik. Oke, kita sampai nih. 1 jam lah ya. 7.30 tadi berangkat. Ini 8.30. Berarti dia langsung mintain ongkos ntar pas turun kali. Kemarin saya di situnya dia berhenti. Oke, let's go. Ayo. Kasih bang. Oke. Mari kita turun. Kita fotoin dulu bentar. Oke guys, kita sampai 1 jam perjalanan dari Ring Road menuju Kuala Namu. Ongkosnya 40.000, saya kira 60.000 ya. Saya kira 50.000. 60. Dia kalau dari Binjai setahu saya 60.000. Oke, ini saya kasih tahu teman-teman gimana caranya ke bawah. Oke, mungkin itu saja ya. Cukup oke lah ya. Sorry. 40.000 kita ke Kuala Namu. Jadi teman-teman kalau ke Kuala Namu nggak harus punya tiket mau naik pesawat. Untuk umum mau makan di bawah di sini pun bisa. Jadi tak usah khawatir doh. Kalau ke Kuala Namu, kalau dari kota ya pusat inti kota, dia bisa naik kereta api ataupun Damri yang pernah kita coba. Nah kalau dari arah Binjai, dia agak lebih ke pinggiran lah ya. Gak pinggiran juga, ring road lah ya. Dia jalan bypass lah kita bilang. Itu naik ALS. Supirnya kayaknya Mandeling, tadi ngomongnya Mandeling. Oke teman-teman, thank you so much for watching. Bye-bye. Banyak ya. Ini jadwalnya teman-teman. Jadi dia KSPN ya. Ini untuk wisata. Dia ada Pematang Siantar, Silangit. Teman-teman boleh lihat IG-nya Damri. Terus yang kita mau coba itu ini, Tiga Ras Kuala Namu. Kalau dari Tiga Ras dia berangkat jam 6. Terus baliknya 10.30. Nah ini jadwal yang akan kita naikin.